Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Ramadan, program studi ilmu komunikasi. Di video kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah filsafat komunikasi. Nah, kali ini kita akan membahas suatu hal yang sensitif dan pastinya menarik untuk dibahas, yaitu politik. Nah, kebetulan di isu politik ini kita diberikan sebuah studi kasus, yaitu etika komunikasi dalam kampanye politik. Apa sih politik itu? Politik dapat diartikan sebagai aktivitas atau proses yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dan tindakan oleh pemerintah, partai politik, dan kelompok masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama dan mengatasi perbedaan pendapat serta kepentingan yang berbeda. Politik melibatkan berbagai aspek, termasuk pemilihan umum, pembentukan kebijakan, pengambilan keputusan, pemerintahan, perundingan, dan debat politik. Dalam negara demokrasi, politik memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negara. Di sisi lain, politik juga dapat menjadi sumber konflik gitu dan persaingan antara kelompok dan individu yang berbeda juga. Nah, apa sih etika komunikasi dalam kampanye politik itu? Kita jelaskan pengertiannya dulu. Etika komunikasi dalam kampanye politik adalah seperangkat prinsip yang harus kita ikuti atau calon ikuti oleh para calon publik atau calon politik dan tim kampanyenya mereka gitu dalam berkomunikasi dengan publik selama masa kampanye. Jadi etika komunikasi ini sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap calon politik yang bersangkutan. Nah, ada beberapa poin dalam etika komunikasi dalam kampanye politik ini gitu. Yang pertama adalah kebenaran dan kejujuran. Nah, calon politik ini harus menghindari menyebarluaskan informasi palsu atau manipulatif, serta memastikan bahwa semua pernyataan yang disampaikan dalam kampanye mereka ini adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, menghormati lawan politik. Calon politik harus menghindari kampanye yang berlebihan atau serangan personal terhadap lawan politik mereka. Jadi mereka harus menghormati hak orang lain untuk berbeda pendapat dan menunjukkan sikap yang sopan dan interaksi publik. Nah, yang ketiga ada transparansi. Calon politik harus transparan tentang sumber dana kampanye mereka, serta menyediakan informasi yang cukup tentang kebijakan dan visi mereka kepada publik gitu. Nah, yang nomor 4 itu ada mematuhi hukum. Calon politik harus mematuhi hukum dan peraturan terkait kampanye politik, termasuk dalam hal pengumpulan dan penggunaan data pribadi politik itu. Nah, yang kelima ada tidak memanipulasi emosi. Calon politik itu harus menghindari menggunakan isu-isu yang sensitif gitu atau menghasut emosi dalam kampanye mereka. Mereka harus menunjukkan sikap yang tenang, rasional, dan berkualitas gitu. Nah, selanjutnya bagaimana sih kampanye politik dapat mempengaruhi pandangan manusia tentang demokrasi dan partisipasi politik? Kampanye politik dapat berdampak besar terhadap pandangan manusia tentang demokrasi dan partisipasi politik. Ada dua tipe kampanye yang dapat mempengaruhi pandangan manusia tentang politik, yaitu kampanye politik efektif baik dan juga buruk. Nah, kampanye politik yang efektif baik dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Nah, sedangkan kampanye yang buruk atau tidak etis dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan partisipasi politik. Namun, kampanye politik yang buruk dapat berdampak negatif terhadap pandangan masyarakat tentang demokrasi dan partisipasi politik. Kampanye politik yang memanipulasi opini publik, menggunakan isu-isu sensitif atau melakukan serangan personal terhadap lawan politik dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap partisipasi politik dan demokrasi. Contohnya nih, ada suatu partai gitu, kita katakanlah partai A. Nah, si partai A ini sedang melakukan kampanye di dalam televisi gitu. Dalam kampanyenya itu, mereka cenderung melakukan serangan terhadap partai politik yang lain. Misalkan ada partai politik si B gitu. Nah, itu dapat mempengaruhi nilai buruk gitu ke citra dari partai politik si A tadi. Nah, hal ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan mengurangi kemampuan sistem demokrasi untuk mencerminkan kehendak masyarakat secara keseluruhan. Nah, lalu berikutnya itu ada bagaimana manusia memperoleh pengetahuan tentang kandidat melalui kampanye politik gitu kan.
Nah, di sini kita dapat memperoleh pengetahuan tentang kandidat politik melalui berbagai cara selama kampanye politik berlangsung. Yang cara pertama itu bisa dari debat politik. Biasanya suka ada debat antara kandidat gitu, calon dalam memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang posisi dan kebijakan yang diusulkan oleh setiap kandidat. Lalu yang kedua, lewat kampanye. Dalam kampanye yang sering dilakukan oleh partai politik untuk mempromosikan calon biasanya seperti pamflet atau brosur yang ada di jalan-jalan gitu kan, spanduk yang dapat memberikan informasi tentang kandidat politik dan visi partai mereka masing-masing. Lalu yang ketiga itu ada penampilan publik atau sering kita sebut belusukan, aksi belusukan ya. Para calon biasanya melakukan aksi penampilan publik atau belusukan untuk bertemu langsung kepada masyarakat. Tujuan dari aksi ini yaitu memberikan kesan positif tentang kepribadian kandidat untuk mendapatkan perhatian masyarakat gitu. Nah, lalu yang terakhir, media sosial. Nah, di zaman sekarang itu udah dimudahkan dengan media sosial ya. Jadi segala macam semua aktivitas, kegiatan ataupun promosi atau apapun itulah bisa kita digunakan di media sosial. Di zaman sekarang kampanye dilakukan tidak hanya secara langsung gitu, melainkan menggunakan media sosial, contohnya seperti Facebook, bisa di Instagram, di YouTube, ataupun di media platform lainnya juga bisa kan. Nah, hal ini dikarenakan media sosial adalah media yang sangat besar perhatiannya gitu. Jadi media sosial ini bisa disebut zaman sekarang tuh paling besar intensitasnya gitu dibanding dengan kita melakukan kampanye secara offline gitu. Nah, dan tentunya itu para partai politik dapat mendapatkan perhatian masyarakat dengan cepat dan jika menggunakan media sosial ini gitu. Berikutnya itu ada teknik komunikasi yang digunakan dalam kampanye politik dapat mempengaruhi opini publik dan apakah teknik itu etis dilakukan. Nah, dalam pertanyaan ini ada beberapa teknik komunikasi yang biasa digunakan dalam kampanye politik. Di antaranya itu nomor satu itu ada pidato. Pidato adalah salah satu komunikasi yang paling sering digunakan dalam kampanye politik. Calon pemimpin berbicara di depan audiens gitu untuk memaparkan platform politiknya dan meyakinkan pendengar bahwa dia adalah orang yang tepat untuk memimpin. Teknik ini etis dilakukan karena menurut pandangan saya dengan pidato kita bisa melihat bagaimana calon kandidat dalam penyampaian gagasan tentang permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Jadi dengan pidato ini kita bisa melihat bahwa kandidat kita itu mempunyai solusi dari masalah-masalah masyarakat yang ada di negara ini gitu. Lalu yang nomor 2 itu ada debat. Debat adalah teknik komunikasi yang sering digunakan dalam kampanye politik. Calon pemimpin saling berdebat di hadapan audiens untuk memaparkan pandangan dan rencana mereka. Nah, teknik ini etis dilakukan menurut saya untuk mengetahui seberapa pintar dan kritisnya kandidat politik yang akan kita pilih gitu. Karena jika salah satu partai dalam debat kalah, maka dapat dipastikan partai tersebut kurang dalam hal pengetahuan gitu atau keterampilannya. Nah, yang ketiga itu ada media sosial. Media sosial telah menjadi bagian penting dalam kampanye politik modern gitu ya. Calon pemimpin menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk berkomunikasi dengan pendukungnya dan menjangkau pemilih potensial. Teknik ini bisa disebut etis, bisa juga tidak etis gitu. Kenapa disebut etis? Karena mengandung banyak hal positif dan juga negatif. Nah, jika kampanye positif, mereka akan melakukan iklan di media sosial, tetapi jika kampanye negatif gitu, media sosial digunakan secara negatif, mereka akan memanfaatkan media sosial dengan segala hal negatif gitu. Contohnya kan tiga scammer, phishing site atau sebagai berbagai macam cara lah untuk mendapatkan suara dari masyarakat gitu dengan hal negatif. Nah, yang keempat itu ada iklan politik. Iklan politik biasanya ditayangkan di televisi, radio, atau media cetak sebagai bentuk kampanye politik. Iklan ini bertujuan untuk mempromosikan kandidat dan memperkenalkan platformnya politik. Nah, menurut saya teknik ini etis dilakukan karena setiap partai berhak mengiklankan kandidat mereka di semua media iklan gitu. Namun untuk kasus televisi sering menjadi perdebatan gitu kan. Karena kita sering kan melihat
ada berbagai stasiun televisi yang saling pro dan kontra terhadap kandidat, karena kan setiap stasiun televisi itu memiliki partai masing-masing gitu. Jadi otomatis setiap stasiun televisi itu pasti pro terhadap partai yang diikutinya gitu. Nah, yang kelima itu ada pertemuan publik. Calon pemimpin yang sering mengadakan pertemuan publik di kota-kota atau di desa untuk berbicara secara langsung dengan masyarakat dan mendengarkan keluh kesah mereka di sana gitu. Nah, ini dapat memberikan calon pemimpin ini kesempatan untuk membangun koneksi dengan pemilih secara langsung dalam memperoleh suara gitu. Nah, teknis ini itu etis dilakukan menurut saya karena mendapatkan perhatian masyarakat secara langsung, dan karena masyarakat Indonesia pada dasarnya ingin bukti nyata di lapangan, bukan hanya tidak janji manis saja. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi implikasi etis dan dari propaganda, hoax, dan cyberbullying. Sebelum ke evaluasinya, kita artikan dulu implikasi etis itu adalah akibat konsekuensi gitu. Nah, jadi dalam komunikasi politik tadi tekniknya kan ada, misalkan ada propaganda, hoax, dan cyberbullying. Nah, ini kita bisa mengevaluasi gitu. Lah, yang nomor pertama itu ada yang tadi propaganda. Evaluasinya gitu, propaganda adalah bentuk manipulasi informasi yang bertujuan untuk mempengaruhi opini publik dan mencapai tujuan tertentu. Praktik propaganda yang tidak etis dapat melanggar hak asasi manusia seperti hak untuk menerima informasi yang benar dan objektif. Nah, propaganda yang tidak etis juga dapat memicu kebencian dan diskriminasi terhadap kelompok atau individu tertentu. Jadi, untuk evaluasi propaganda ini, kita sebaiknya partai politik ini memberikan informasi yang akurat gitu, fakta sesuai lapangan, tidak menjelek-jelekan partai lain ataupun menyerang secara personal gitu. Lalu yang kedua ada hoax. Hoax adalah informasi palsu dan tidak akurat yang disebarkan dengan tujuan tertentu. Hoax dapat merugikan individu, kelompok, ataupun institusi tertentu, dan dapat merusak reputasi seseorang, bahkan menyebarkan kerugian finansial. Penyebaran hoax yang disengaja juga dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik. Nah, dalam hoax ini kita dapat mengevaluasi gitu, bahwa dalam berkampanye itu kita harus memberikan informasi yang seakurat mungkin. Karena dengan kita melakukan hoax secara tidak langsung kita itu memberikan informasi yang tidak ada faktanya gitu, dan bisa dan dapat menjadi fitnah bagi partai politik lain gitu. Nah, yang terakhir ada cyberbullying. Cyberbullying adalah bentuk intimidasi atau pelecehan yang dilakukan melalui media digital seperti email, pesan teks, atau media sosial. Cyberbullying dapat memiliki efek psikologis yang merugikan seperti kecemasan, depresi, dan bahkan bunuh diri. Cyberbullying yang tidak etis juga dapat melanggar privasi dan hak asasi manusia dan dapat merusak reputasi seseorang. Jadi, untuk melakukan evaluasi cyberbullying, kita harus mengurangi kata-kata kasar dalam media sosial gitu kan. Kita seperti kata-kata ancaman atau teror kan, walaupun kita menganggapnya itu biasa saja, tapi khalayak kan berbeda-beda gitu responnya, bisa itu berat bagi dia sehingga menjadikan beban untuk dia gitu, mereka. Nah, mungkin sekian dari video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kalimat, kata, ucapan, ataupun tingkah laku saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.